Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya yang diberikan kepada kami semua, sehingga kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi mengenai sistem operasi. Namun pada video kali ini kami hanya membahas mengenai sistem operasi Linux. Sebelum saya masuk pada materi, mungkin saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada Muhammad Rozak Nur Ramadan, yang kedua ada Walian Dani, yang ketiga ada Ashraf Falaj Buntala, yang keempat ada Laude Muhammad Indra Rukmana, yang kelima ada Saskia Metra Ode, yang keenam ada Fajrina Aulia Amlan, yang ketujuh ada Muhammad Rabilzan, dan yang kedelapan ada Zulfan Nur Cahyadi. Jadi semua anggota kelompok ini memiliki tugas masing-masing untuk membawakan materi mengenai sistem operasi Linux. Mungkin kita masuk saja pada materi pertama. Sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu Linux? Nah, jadi Linux ini adalah jenis sistem operasi yang bersifat bebas dan sumbernya terbuka, yang dimana Linux ini didistribusikan langsung di bawah lisensi GNU atau General Public License atau GPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode-kode sumber dari sistem operasi Linux secara gratis. Sistem operasi Linux ini terdiri dari kernel Linux yang dikembangkan langsung oleh Linus Torvalds dan berbagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas yang bersifat open source. Sebagai sistem operasi yang bersifat bebas dan sumbernya terbuka, Linux ini menjadi sistem operasi yang populer di kalangan pengguna komputer yang memiliki minat pada teknologi dan ingin lebih memahami cara kerja dari sistem operasi. Selain itu, Linux juga digunakan oleh banyak perusahaan dan organisasi di seluruh dunia dikarenakan kemampuannya yang dapat beradaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya kita masuk pada sejarah Linux. Jadi kita berpikir, kira-kira Linux ini bagaimana diciptakan? Nah, jadi Linux ini dibangun berdasarkan kernel atau inti dari sistem operasi, yang dimana Linux yang pertama kali dirilis pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds, yaitu seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Dan pada awalnya, Linux hanya dikembangkan sebagai hobi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara luas. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, komunitas pengembang Linux semakin berkembang dan Linux menjadi semakin populer. Dan pada tahun 1993, Slackware menjadi distribusi Linux yang pertama kali dirilis secara komersial. Dan setelah itu muncul beberapa distribusi Linux lainnya seperti Debian, Red Hat, SUSE, dan Ubuntu. Dan Linux telah menjadi sistem operasi yang sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak dikarenakan kemampuannya untuk disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selain itu, Linux juga populer di kalangan pengguna server dan pengguna akhir, terutama di lingkungan bisnis dan organisasi pemerintahan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Linux telah menjadi berkembang untuk mendukung perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau handphone. Dan salah satu distribusi Linux yang populer untuk perangkat mobile adalah Android, yang digunakan pada sebagian besar smartphone di seluruh dunia. Sekarang kita masuk pada perbedaan sistem operasi Linux dengan sistem operasi lainnya. Kita akan tahu sistem operasi ini ada 3. Yang pertama itu Linux, Windows, dan macOS.
Namun kita ingin tahu apa sih perbedaan dari ketiga sistem operasi tersebut. Nah, jadi ada beberapa aspek yang membedakan ketiga sistem operasi tersebut. Yang pertama Linux. Yang pertama lisensi. Nah, untuk sistem operasi Linux, lisensinya bersifat gratis dan boleh diubah dan dibagikan. Jika Windows dia bersifat berbayar dan harus dibeli lisensinya. Sedangkan macOS ini termasuk dalam produk Apple dan tidak bisa dipakai secara bebas. Yang kedua itu ada akses kode yang dimana Linux ini lebih terbuka dan bisa dilihat dan diubah atau lebih bersifat open source. Dan untuk Windows dia lebih tertutup dan kode-kodenya tidak bisa diubah kecuali yang mengubah itu dari pembuatnya langsung. Dan untuk macOS ini bersifat tertutup dan tidak dapat diubah. Yang ketiga itu ada keamanan, dan untuk Linux, untuk keamanannya ini sangat aman dan jarang terkena virus. Sedangkan Windows dia ini rentan terkena virus dan perlu diberikan antivirus pada sistem operasi Windows. Sedangkan pada macOS ini cukup aman tapi masih bisa diserang oleh virus-virus. Dan selanjutnya itu ada bisa diubah-ubah. Nah, untuk Linux ini tadi kan saya jelaskan bahwa Linux ini bersifat open source dan bisa diubah-ubah tampilan dan fitur-fiturnya. Sedangkan pada Windows ini tidak banyak yang bisa diubah dan untuk macOS ini hampir tidak bisa diubah sama sekali. Selanjutnya itu ada aplikasi atau software yang dimana untuk Linux ini ada banyak aplikasi gratis tetapi tidak semuanya bersifat lengkap. Sedangkan untuk Windows ini mendukung banyak aplikasi populer seperti Office, game, dan lain-lain. Sedangkan untuk macOS juga ini banyak aplikasi lainnya, tetapi tidak semua aplikasi itu tersedia. Dan untuk contoh versi dari ketiga sistem operasi ini, untuk Linux itu seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan untuk Windows ini contoh versi seperti Windows 10 dan Windows 11 yang kita tahu saat ini ya. Dan untuk macOS ini contohnya seperti macOS Ventura dan macOS Sonoma. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam perancangan sistem Linux. Linux dikembangkan dengan dasar filosofi yang kuat yang membuatnya menjadi sistem operasi yang fleksibel, stabil, dan banyak digunakan hingga saat ini. Ada 6 prinsip yang menjadi landasan pengembangannya, yaitu seperti yang bisa dilihat pada slide ini. Yang pertama itu yaitu open source. Linux adalah sistem operasi yang dikembangkan dengan prinsip open source, di mana kode sumbernya tersedia secara bebas bagi siapapun. Distribusi Linux umumnya menggunakan lisensi GNU General Public License (GPL) yang memberikan hak kepada pengguna untuk mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan kembali sistem ini. Prinsip ini memungkinkan terciptanya kolaborasi terbuka antar ribuan pengembang di seluruh dunia. Setiap perbaikan, fitur baru, atau peningkatan keamanan dapat diusulkan oleh siapa saja, menjadikan Linux sebuah proyek global yang terus tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas Linux memungkinkan sistem ini dijalankan di berbagai jenis perangkat keras, dari komputer, server, hingga perangkat seluler dan sistem tertanam seperti router atau perangkat IoT. Tidak hanya mendukung arsitektur prosesor x86, Linux juga kompatibel dengan ARM, PowerPC, dan banyak lainnya. Selain itu, pengguna bebas memilih antarmuka yang digunakan, baik itu basis perintah CLI maupun antarmuka grafis atau GUI, sesuai kebutuhan dan preferensi. Kebebasan ini menjadikan Linux cocok untuk berbagai skenario penggunaan, baik teknis maupun umum. Yang ketiga yaitu modularitas. Linux dirancang secara modular yang berarti sistem ini terdiri dari bagian-bagian terpisah seperti kernel, utilitas sistem, dan aplikasi pendukung. Kernel Linux berfungsi sebagai inti yang mengolah perangkat keras dan menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak lainnya.
Karena bersifat modular, komponen-komponen ini dapat dikembangkan, diperbaharui, atau diganti tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Hal ini memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, serta memungkinkan kustomisasi sistem sesuai kebutuhan pengguna. Yang keempat yaitu stabilitas dan keamanan. Linux terkenal dengan tingkat stabilitasnya yang tinggi, bahkan mampu berjalan selama bertahun-tahun tanpa perlu restart. Hal ini menjadikan pilihan utama untuk server dan infrastruktur penting lainnya. Dari sisi keamanan, sistem Linux dilengkapi dengan pengolahan hak akses yang ketat dan sistem perizinan yang canggih. Karena bersifat open source, celah keamanan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih cepat oleh komunitas global, menjadikan Linux lebih tanggap terhadap ancaman cyber dibandingkan sistem tertutup. Yang kelima yaitu multi-user dan multitasking. Salah satu keunggulan Linux adalah didukung terhadap konsep multi-user dan multitasking. Multi-user berarti beberapa pengguna dapat mengakses dan menggunakan sistem secara bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain. Sementara multitasking memungkinkan Linux menjalankan beberapa proses atau aplikasi secara bersamaan dengan efisien. Fitur ini sangat penting dalam lingkungan server maupun sistem kerja kolaboratif karena menjamin produktivitas tanpa konflik antar proses atau antar user. Yang keenam yaitu berbasis jaringan. Linux dibangun dengan dukungan jaringan yang sangat kuat, khususnya dalam implementasi protokol komunikasi seperti TCP atau IP. Sistem ini banyak digunakan sebagai server jaringan, firewall, router, bahkan sebagai sistem operasi dasar untuk perangkat mobile berbasis Android. Kemampuan Linux dalam menangani konfigurasi jaringan, keamanan koneksi, dan skalabilitas layanan menjadikannya fondasi utama dalam banyak infrastruktur internet modern dan sistem cloud computing. Itulah 6 prinsip dasar yang membentuk kekuatan sistem Linux, mulai dari open source hingga kemampuan berbasis jaringan. Dengan prinsip-prinsip ini, Linux mampu terus berkembang dan digunakan secara luas di berbagai perangkat dan sistem. Sekian dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pada bagian kernel Linux, di mana kernel Linux adalah komponen inti dari sistem operasi Linux. Ada beberapa poin penting tentang kernel Linux. Yang pertama adalah sumber terbuka, di mana kernel Linux adalah perangkat lunak sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya tersedia secara bebas untuk siapa saja yang ingin melihat, memodifikasi, dan mendistribusikannya. Yang kedua adalah kernel monolitik, di mana kernel Linux adalah kernel monolitik yang berarti bahwa ia mencakup semua driver dan layanan yang diperlukan dalam satu blok kode. Ini memungkinkan komunikasi yang efisien antar komponen, tetapi dapat membuat kernel lebih besar dan lebih kompleks. Yang ketiga adalah desain modular. Meskipun bersifat monolitik, kernel Linux mendukung modul kernel yang dapat dimuat, yang memungkinkan pengembang menambahkan fungsionalitas tanpa perlu merobot sistem. Modularitas ini membantu dalam mengelola driver dan fitur kernel lainnya secara dinamis. Yang kelima adalah manajemen proses. Kernel Linux menangani penjadwalan proses, manajemen memori, dan komunikasi antar proses, memastikan bahwa beberapa aplikasi dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang keenam adalah fitur keamanan, di mana kernel Linux menggabungkan beberapa fitur keamanan seperti izin pengguna, shell Linux, dan AppArmor untuk membantu melindungi sistem dari akses tidak sah dan kerentanan. Yang ketujuh adalah jaringan. Kernel mencakup tumpukan jaringan yang kuat yang mendukung berbagai protokol, memungkinkan komunikasi melalui jaringan lokal dan luas.
Yang kedelapan adalah pengembangan komunikasi, di mana kernel Linux dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas pengembang global dengan kontribusi dari individu, perusahaan, dan organisasi. Yang kesembilan adalah dukungan sistem berkas. Kernel Linux mendukung berbagai sistem berkas termasuk ext4, XFS, BTRFC, dan lainnya yang memungkinkan pengelolaan penyimpanan dan data secara efisien. Dan yang terakhir atau yang 10 adalah versi, di mana kernel Linux mengikuti skema penomoran versi yang mencakup angka utama, angka minor, dan angka patch, misalnya 5.10.1. Rilis utama seringkali memperkenalkan fitur baru yang signifikan, sementara rilis minor biasanya mencakup perbaikan dan peningkatan. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan. Oke, sekarang kita masuk pada bagian penjadwalan proses di Linux. Oke, sebelum itu kita perlu memahami apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses atau proses scheduling adalah cara OS memilih proses mana yang dijalankan duluan. Bayangkan kamu punya banyak tugas nih, dari mencuci baju, belajar, makan, sampai nonton YouTube. Kalau tidak dijadwalkan, bisa kacau kan? Nah, sistem operasi Linux juga menghadapi hal yang sama. Banyak program ingin dijalankan, tapi CPU hanya bisa mengerjakan satu dalam satu waktu. Disinilah peran penjadwalan proses. Lalu, apa tujuan dari penjadwalan proses? Nah, tujuannya itu ada 4. Pertama, efisiensi CPU. Memastikan CPU selalu aktif dengan menjalankan proses lain saat proses sebelumnya menunggu, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Contohnya, proses lain itu dijalankan saat proses pertama menunggu input. Itu. Lalu, responsivitas tinggi. Menjaga agar proses interaktif merespon dengan cepat demi pengalaman pengguna yang lancar. Contohnya, aplikasi langsung terbuka saat diklik. Lalu itu yang ketiga, keadilan eksekusi, memberikan setiap proses kesempatan yang seimbang untuk dijalankan, mencegah kelaparan proses. Nah, contohnya itu proses ringan tidak terus-menerus tertunda oleh proses yang berat. Lalu yang keempat itu prioritas proses, mengutamakan proses penting atau sistem agar kinerja dan stabilitas tetap terjaga. Contohnya itu proses kernel didahulukan daripada proses background user. Lalu apa saja jenis-jenis penjadwalan proses di Linux? Berikut adalah contoh utamanya. Yang pertama, first come first serve atau FCFS. Penjadwalan ini bekerja berdasarkan urutan kedatangan proses. Artinya proses yang datang lebih dulu akan dieksekusi lebih dulu oleh CPU. Metode ini sangat sederhana, seperti antrean di kasir swalayan. Siapa yang datang lebih awal, dia akan dilayani lebih dulu. Namun kelemahannya, jika proses pertama sangat lama, maka proses-proses lainnya harus menunggu, meskipun ada yang lebih cepat selesai. Yang kedua, shortest job first atau SJF. SJF akan memilih proses yang membutuhkan waktu paling singkat untuk diselesaikan. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu secara keseluruhan. Misalnya jika ada 4 tugas dan salah satunya hanya butuh 2 menit, maka sistem akan mengerjakan tugas itu dulu. Kelemahan algoritma ini adalah sistem harus bisa memprediksi durasi proses yang tidak selalu mudah dilakukan secara akurat. Yang ketiga itu round robin atau RR. Round robin itu membagi waktu CPU ke semua proses secara bergantian dengan jatah waktu yang sama, yang disebut dengan time quantum. Jika waktu proses belum selesai saat waktunya habis, maka ia harus menunggu giliran berikutnya. Nah, cara ini mirip dengan permainan bergiliran, di mana semua proses mendapatkan waktu bersamaan secara adil. Ini cocok digunakan dalam sistem multitasking seperti di komputer pribadi atau desktop. Yang keempat itu ada multi-level QU, oke, atau MLQ.
Dalam model ini, proses dibagi dalam beberapa antrian berdasarkan jenis atau prioritasnya. Contohnya, proses sistem berada di antrian prioritas tinggi, sedangkan proses pengguna biasanya berada di antrian yang lebih rendah. Setiap antrian bisa menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda, namun proses hanya bisa berada dalam satu antrian tetap, tidak bisa berpindah-pindah, ibaratnya seperti rumah sakit dalam jalur IGD, rawat inap, dan kontrol. Semua dilayani tapi sesuai jalurnya. Yang kelima itu ada Completely Paris Scheduler atau CFS. Oke, CFS adalah algoritma penjadwalan default di eh, Linux modern. Sistem ini mencoba memberikan waktu CPU secara adil kepada semua proses. Ia mencatat berapa lama proses telah berjalan dan memprioritaskan proses yang belum sempat jalan atau yang paling lama menunggu. CFS menggunakan struktur data yang efisien seperti red black tree untuk mengatur antrian, bahkan oke. Bayangkan CFS ini seperti seorang manajer yang adil, membagi waktu kerja ke semua karyawan secara merata agar tidak ada yang merasa diabaikan. Oke, itu saja materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang manajemen memori pada sistem operasi Linux. Topik ini penting karena Linux merupakan sistem operasi yang banyak digunakan baik di server, perangkat embedded, hingga komputer pribadi. Kita masuk pada jenis-jenis memori Linux. Yang pertama itu ada memori fisik atau RAM, yaitu memori utama yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang kedua ada memori virtual atau virtual memory. Virtual memory ini merupakan kombinasi dari RAM dan swap yang menyediakan ruang memori seolah-olah tidak terbatas bagi proses. Yang ketiga yaitu ada swap memory. Ruang di hard disk atau SSD yang digunakan sebagai perpanjangan dari RAM atau RAM saat RAM sudah penuh. Kita lanjut pada virtual memory dan address space. Di Linux, setiap proses memiliki ruang alamat di virtual sendiri. Kernel akan memetakan alamat virtual ke alamat fisik menggunakan memori management unit atau MMU. Yang pertama, keuntungannya yaitu ada lebih aman karena proses tidak bisa mengakses memori proses lain. Yang kedua, lebih efisien karena bisa menggunakan share library. Dan yang ketiga, dapat menangani proses besar meski RAM terbatas. Kita lanjut pada patch and pegging. Memori di Linux dibagi menjadi unit kecil bernama patch dengan ukuran sekitar 4 KB. Dengan sistem pegging, halaman memori yang jarang digunakan bisa disimpan di swap, sehingga penggunaan RAM jadi lebih efisien. Adapun keuntungannya yaitu pegging memungkinkan sistem menyimpan sebagai halaman di RAM dan sebagian lagi di swap jika memori penuh. Yang kedua, ada Linux menggunakan teknik ini untuk meminimalkan pemborosan ruang memori. Lanjut ke swap memory. Jika RAM penuh, sistem akan memindahkan data yang jarang digunakan ke swap space yang bisa berupa partisi khusus atau file swap. Meskipun swap lebih lambat dari RAM, ini adalah solusi cadangan yang sangat berguna untuk menjaga sistem tetap berjalan lancar. Adapun keuntungannya yaitu lokasi swap bisa berupa partisi khusus atau file swap. Swap lebih lambat dari RAM, jadi hanya digunakan jika benar-benar perlu. Lanjut ke cache dan buffer.
Linux menggunakan sebagian RAM sebagai yang pertama ada page change, yaitu menyimpan data dari file yang dibaca dari penyimpanan. Yang kedua ada buffer change, yaitu menyimpan metadata blok dari file system. Yang ketiga ada change, ini akan otomatis dilepaskan jika ada proses lain yang membutuhkan RAM. Change ini bersifat dinamis dan akan dilepas jika RAM dibutuhkan oleh proses lain. Ini yang membuat Linux efisien dalam mengelola memori. Yang ketujuh dan terakhir, kernel memory management. Kernel Linux sendiri punya tanggung jawab besar dalam manajemen memori, seperti mengalokasikan dan dealokasikan memori. Selanjutnya ada mengelola slab allocator untuk objek kernel. Yang ketiga ada penanganan memori mapped file. Yang terakhir ada memastikan efisiensi dan keamanan. Semua itu dilakukan agar sistem tetap efisien, stabil, dan aman. Sekian dari saya. Saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya dengan berjudul Sistem Berkas File System di Linux. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajrin Aulia Amlan dengan NIM S1E1240060. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sistem berkas atau file system di Linux. Nah, file system merupakan bagian penting dalam sistem operasi karena berfungsi untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola akses terhadap file dan direktori. Dalam sistem Linux, file system memiliki struktur dan sistemnya yang sedikit berbeda dengan sistem operasi lainnya, dan ini menjadi salah satu kekuatan serta ciri khas dari Linux. Nah, file system di Linux bekerja dengan menggunakan struktur direktori yang berbentuk pohon hierarki. Akar dari sistem ini adalah direktori root yang dilambangkan dengan simbol garis miring atau strap. Nah, dari root ini semua direktorat lain bercabang seperti home, etc, beyond, dan lainnya. Masing-masing direktori ini memiliki fungsi tertentu, misalnya yang pertama ada strip home digunakan sebagai direktori untuk menyimpan file milik user biasa. Strip etc itu berisi file konfigurasi sistem. Strip bin menyimpan perintah dasar yang bisa dijalankan oleh semua user, dan strip dev berisi file yang mempresentasikan perangkat keras. Dengan struktur yang seperti ini, Linux bisa menjaga keteraturan, keamanan, serta memudahkan administrasi sistem. Nah, pada tabel perbandingan file system ini, Linux mendukung berbagai jenis file system yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Di sini kita bisa melihat perbandingan dengan file system populer seperti ext3, ext4, xfs, brfs, dan f2fs. Nah, ext4 ini adalah yang paling umum digunakan karena stabil, cepat, dan masih menjadi default di banyak distribusi Linux. XFS memiliki performa tinggi dan cocok untuk server serta pengelolaan data besar. BT, BTRFS itu lebih modern dan mendukung fitur-fitur seperti snapshot dan integritas data. Sedangkan F2FS dirancang khusus untuk media penyimpanan berbasis flash seperti SSD dan kartu SD. Dari tabel ini kita bisa memahami bahwa pemilihan file system sangat tergantung pada kebutuhan spesifik dan jenis perangkat yang digunakan. Nah, pada slide selanjutnya, salah satu hal penting dalam penggunaan file system di Linux adalah
proses mounting. Mounting adalah proses di mana perangkat penyimpanan seperti flash disk atau hard disk eksternal dihubungkan ke sistem Linux melalui direktori tertentu agar dapat diakses. Sebagai contoh, perangkat stripdev SDB1 dapat dimount ke direktori atau stripmnt agar file-file di dalamnya bisa dibaca atau dimodifikasi. Beberapa perintah yang umum digunakan untuk proses ini adalah yang pertama ada lsblk untuk melihat daftar perangkat penyimpanan, mon untuk menghubungkan perangkat ke direktori, dan df-minha untuk mengecek kepastian dan penggunaan disk. Proses ini mounting ini perlu dilakukan secara manual karena Linux memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas tentang hak akses file di Linux yang merupakan bagian penting di dalam keamanan sistem. Di Linux, setiap file dan direktori memiliki 3 jenis akses. R atau read untuk membaca, W atau write untuk menulis atau mengubah, dan X atau execute untuk mengeksekusi file tersebut. Akses ini diberikan kepada 3 kategori pengguna, yaitu owner, pemilik file, group yaitu segrup pengguna, dan users yaitu semua pengguna lainnya. Sebagai contoh, format RWXR menunjukkan bahwa pemilik file memiliki semua akses, grup pengguna bisa membaca dan mengeksekusi, dan pengguna lainnya hanya bisa membaca. Perintah yang digunakan untuk mengatur akses ini antara lain chmod untuk mengganti kepemilikan file untuk mengubah mode akses, chown untuk mengganti kepemilikan file, dan chgroup untuk mengatur grup dari file tersebut. Dengan pengaturan hak akses ini, sistem Linux bisa memastikan file hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dan itu sekian dari saya. Saya akan lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu networking pada Linux. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Saskia Mitraode dengan NIM S1S124050 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, langsung saja ke materinya. Jadi Linux ini mendukung banyak fitur jaringan seperti pengaturan IP atau Internet Protocol dan DNS atau Domain Name Server. Linux juga bisa memanajemen interface jaringan seperti Ethernet, Wireless Local Area Network, dan lain-lain. Linux juga memantau lalu lintas jaringan serta konfigurasi server seperti SSH atau Secure Shell, FTP atau File Transfer Protocol, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, dan sebagainya. Karena kestabilan dan keamanannya, Linux ini sering dipakai untuk mengelola server jaringan seperti yang saya sebutkan ini. Terus untuk router atau firewall, untuk cloud computing dan development operations atau pengembangan operasional serta infrastruktur jaringan skala besar. Nah, langsung saja kita masuk ke perintah-perintah dasar networking pada Linux. Ada ifconfig atau IP addr yang digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP. Nah, pada gambar ini adalah contoh penggunaan ifconfig. Nah, di ifconfig ini kita bisa melihat IP address, subnet mask, dan broadcast. Serta kita bisa tahu jumlah paket yang diterima dan jumlah paket yang ditransfer. Kemudian ada perintah ping. Ping ini adalah singkatan dari paket internet grouper yang digunakan untuk mengecek koneksi ke host lain. Nah, pada gambar ini contohnya kita mengirim pesan ping google.com. Nah, ini artinya kita mengecek koneksi dari jaringan komputer kita ke google.com. Nah, pada gambar ini google.com menerima pesan ping kita dan memberikan balasan dengan delay 1,3 milisecond yang berarti kalau koneksi antara jaringan di komputer kita dan google.com itu berjalan dengan baik. Kemudian ada netstat atau SS yang digunakan untuk menampilkan koneksi aktif. Pada gambar ini adalah contoh penggunaan SS. Nah, jadi kita bisa lihat ada port-port yang statusnya itu listen atau menunggu koneksi dari luar. Kemudian
ada threshold. Threshold ini digunakan untuk mengetahui paket kita ini melewati jalur apa saja. Contohnya seperti threshold google.com. Jadi kita bisa tahu paket dari komputer kita itu ke google.com itu telah melalui jalur apa saja. Nah, kalau misalkan ada bintang-bintang 3 seperti ini, itu berarti tandanya router tidak menerima permintaan kita pada waktu tertentu. Nah, ini juga berarti kalau adanya putus koneksi di sini. Jadi kalau 2 dan 6 ini, yang bintang-bintang ini tandanya ada koneksi yang putus. Nah, dengan threshold ini kita bisa tahu di mana koneksi yang putus dari dari paket yang dikirim ini. Kemudian ada NS lookup atau DIG. Nah, ini perintah ini digunakan untuk mengecek DNS. Contohnya seperti ini, NS lookup google.com. Nah, pada gambar ini google.com ini berhasil di-resolve. Di-resolve ini maksudnya dari domain name seperti google.com ini dikonversi ke IP address versi 4 dan versi 6. Kemudian file konfigurasi jaringan. Jadi konfigurasi seperti IP, broadcast, subnet mask itu kalau di Linux Debian tersimpannya itu di file etc network interface. Nah, ini adalah contoh file network interface. Di sini kita bisa mengonfigurasi mulai dari IP address-nya, netmask-nya, dan gateway serta DNS servernya. Nah, kalau untuk di Red Hat itu file konfigurasinya itu tersimpan di etc sizeconfig network script. Kita juga bisa mengatur IP address-nya, subnet mask-nya, dan gateway-nya. Nah, kalau untuk konfigurasi DNS itu tersimpannya di file etc resolve.conf. Nah, pada gambar ini di sini kan ada 2 DNS ya, ada 888, 8844 itu milik Google. Nah, jadi dengan DNS ini sistem bisa mengubah domain name seperti google.com itu ataupun facebook.com menjadi IP address. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang networking pada Linux. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi pada video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rabilzan dengan NIM S1S1 24072. Baik, kita akan lanjut ke materi di bagian interface dan keamanan yang ada pada Linux. Nah, interface atau antarmuka itu adalah cara penggunaan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi. Di Linux, interface terbagi menjadi 2 jenis utama. Nah, 2 jenis utamanya itu yang kita sebutkan tadi. 2 jenis utamanya ada GUI atau biasa dikenal dengan Graphical User Interface dan CLI atau Command Line Interface. Yang pertama itu GUI. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu GUI atau Graphical User Interface. Nah, Graphical User Interface adalah antarmuka pengguna berbasis grafis, yaitu cara berinteraksi dengan komputer melalui icon, tombol, jendela, atau menu. Nah, alih-alih mengetik perintah dalam teks seperti pada terminal, pengguna bisa mengklik atau menarik serta memilih item di layar dengan mouse atau layar sentuh. Nah, tujuan GUI, tujuan Graphical User Interface itu ada 2. Yang pertama itu membuat komputer lebih mudah digunakan, terutama untuk orang yang tidak terbiasa dengan perintah berbasis teks atau CLI, atau kepanjangannya itu Command Line Interface gitu. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas karena pengguna dapat bekerja lebih cepat lebih cepat dengan tampilan visual yang intuitif gitu.
Kita lanjut ke contoh GUI. Contoh GUI pada Linux itu ada button, yaitu menjalankan perintah saat diklik. Yang kedua itu text box, tempat memasukkan teks. Yang ketiga itu menu bar, navigasi utama aplikasi. Yang keempat itu window atau bingkai utama tempat aplikasi ditampilkan. Nah, salah satu jenis interface ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Nah, kelebihan GUI itu atau graphical user interface itu mudah digunakan, menarik secara visual, mendukung multitasking, dan cocok untuk pemula karena tidak memerlukan hafalan perintah. Jadi kelebihannya GUI itu untuk pengguna yang pemula, jadi yang belum mengerti dengan lebih dalam tentang gimana cara kita memerintahkan sebuah sistem operasi melalui command line. Nah, jadi kita pakainya GUI saja gitu. Justru dengan GUI itu memudahkan kita sebagai pemula untuk berinteraksi dengan sistem operasi begitu. Nah, kekurangan graphical user interface ini itu membutuhkan lebih banyak sumber daya. Sumber daya semacamnya seperti apa? Nah, seperti RAM dan CPU. Bisa lebih lambat untuk tugas teknis dan kurang efisien. Begitu. Nah, kita lanjut ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu CLI atau kepanjangannya dari Command Line Interface. Nah, Command Line Interface adalah antar muka pengguna berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer dengan cara mengetik perintah secara manual. Jadi bedanya dengan GUI itu kita bisa langsung berinteraksi dengan sistem operasi. Jadi tidak perlu mengetik lagi, mengetik perintah secara manual. Jadi kita bisa langsung klik gitu. Contohnya pada ini. Ini kalian lihat kursor saya ketik, nah pindah. Nah, itu adalah salah satu contoh GUI. Nah, sedangkan CLI, Command Line Interface, dia itu kita harus mengetik sebuah perintah secara manual. Jadi tidak ada seperti kayak begini, kursor diklik dia langsung pindah, enggak. Jadi dia kita harus melalui perintah gitu. Yang pertama, nah gitu pokoknya. Nah, selanjutnya itu tujuan CLI itu yang pertama untuk memungkinkan pengguna mengontrol sistem komputer secara langsung dan efisien melalui perintah teks. Nah, jadi tujuan yang pertama itu dia memungkinkan pengguna agar bisa mengontrol sebuah sistem komputernya secara langsung begitu dan efisien tanpa perlu tahap ini dulu untuk masuk ke sini. Jadi dia langsung bisa kita perintahkan, kita mengetik perintah dan langsung ke tujuannya, lebih efisien begitu. Yang kedua itu CLI memberikan akses cepat, fleksibel, dan mendalam ke fungsi-fungsi sistem operasi sehingga cocok untuk melakukan tugas-tugas teknis, konfigurasi sistem, pemrograman, dan otomatisasi. Begitu. Yang kedua, contoh perintah CLI yang ada pada Linux. Oh iya, sebelum kita masuk ke contohnya, CLI sangat berguna bagi pengguna mahir atau administrator karena memungkinkan mereka menjalankan perintah kompleks dengan lebih cepat dibandingkan graphical user interface atau GUI. Begitu ya. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Contoh perintah CLI yang ada pada Linux itu yang pertama
ls, yaitu fungsinya menampilkan daftar line dan folder di directory saat ini. Sorry. Yang kedua itu cd dokumen, itu fungsinya masukkan ke folder dokumen, masuk ke folder dokumen. Yang ketiga itu mkdir folder underscore baru. Jadi itu fungsinya membuat folder baru dengan nama folder baru gitu. Terus rm file.txt. Jadi rm itu remove file .txt, menghapus file bernama file txt gitu. Kita langsung masuk ke hak sistem keamanan yang ada pada Linux. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa Linux salah satu sistem operasi yang paling aman karena dia memiliki keamanan yang cukup kompleks, ya. Kita sebutkan beberapa saja keamanan yang ada di Linux. Mungkin tidak semuanya ya. Di PPT saya itu ada 5 jenis keamanan yang ada pada Linux gitu. Yang pertama itu kita mulai dari sini saja. Yang pertama itu sistem hak akses. Nah, Linux menggunakan sistem izin file atau permission yang membatasi akses ke file dan folder. Itu 3 jenis izin. Yang pertama itu 3 jenis izin. Yang pertama read atau write dan execute. Nah, itu yang kedua diberikan kepada owner, group, dan others. Nah, pada yang saya sudah sebutkan tadi itu gunanya untuk mencegah pengguna bisa masuk untuk mengubah sistem penting, ya. Pengguna biasa itu agar pengguna biasa tidak dapat mengubah, mengotak-ngatik sistem penting begitu. Jadi dia punya 3 jenis akses atau 3 jenis izin permission. Yang pertama itu read, write, dan execute gitu. Untuk agar kita bisa mengotak-ngatik sistem penting itu jika diberi izin execute gitu. Nah, yang kedua penggunaan sudo. Nah, penggunaan sudo itu perintah yang beresiko hanya bisa dijalankan oleh administrator dengan sudo, sehingga mengurangi resiko kesalahan atau serangan gitu. Yang ketiga, firewall dan keamanan jaringan. Nah, Linux memiliki firewall bawaan seperti iptables dan UFW. Nah, bisa membatasi atau memblokir akses jaringan yang mencurigakan. Jadi keamanan jaringan pada Linux itu dia bisa mengatasi atau langsung memblokir suatu akses jaringan yang mencurigakan begitu. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu sistem yang minim malware. Linux jarang menjadi target virus karena sistem perizinan ketat dan model penggunaannya itu non-root. Ya. Yang kedua, sebagian besar aplikasi diinstal dari repositori resmi yang diverifikasi. Jadi tidak ada bajakan. Jadi sangat minim malware untuk masuk karena sangat ketat. Karena sebagian besar aplikasi yang diinstal pada Linux itu resmi diverifikasi begitu. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu keamanan tambahan. Jadi Linux itu mempunyai keamanan tambahan yang bernama Linux atau App Armor. Nah, fungsinya itu membatasi akses aplikasi ke sistem. Ya. Yang kedua itu lock system di
var log, mencatat aktivitas dan kesalahan. Yang terakhir itu tools seperti fail to ban, dia itu untuk mencegah brute force login. Ya, begitu saja. Untuk yap, begitu saja untuk presentasi dari kelompok 5. Eh, Terima kasih atas waktunya teman-teman untuk melihat video kami. Eh, Jika ada yang ingin ditanyakan atau eh, ingin memberikan saran, silakan komen saja di bawah. Nanti admin kami akan membacanya. Ya, segitu saja dari saya sebagai penutup. Karena tadi teman saya sudah buka dengan salam, maka saya akan tutup dengan salam juga. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan terhadap materi kami terhadap materi yang kami bawakan. Eh ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.